Amin. Ya hadirin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Khusus adalah rohaniah, nama ayat dan ibunya masing-masing sama sebut namanya. Al-Fatihah. Sudah siap anak-anak untuk mengikuti pembelajaran dari saya? Sudah. Namun sebelum itu saya akan absen dulu ya. Abu Yazid Al-Bastami, Chelsea hadir. Nah, ya. Kemudian tadi absen, mudah-mudahan yang sedang sakit, yang sedang diuji oleh Allah segera diberi kesembuhan. Amin. Belajar seperti sedia kala. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Untuk sebelum kita pembelajaran selanjutnya yaitu dakwah Rasulullah di Madinah, kita akan membacakan indikator atau tujuan pembelajaran sampean yang tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai, yaitu satu, peserta didik mampu menunjukkan sikap taat beribadah seperti yang telah ditauladankan oleh Rasulullah. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku disiplin dalam berjuang untuk mencapai kemajuan ya, yang diinginkan, yaitu yang diinginkan oleh siswa. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan secara singkat tentang sejarah kondisi masyarakat Madinah atau dakwah Rasulullah sebelum dilakukan. Yang keempat, yaitu peserta didik mampu membandingkan kondisi Madinah setelah beliau dakwah di Madinah dan juga sebelum beliau dakwah di Madinah. Itu kayak gimana perbandingannya. Nah, untuk materi pokoknya yaitu satu, materi fakta dakwah Rasulullah di Madinah. Yang kedua, materi konsep yaitu dakwah Rasulullah di Madinah atau di masyarakat Madinah. Satu, pertama yaitu membangun masjid. Yang kedua, mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Yang ketiga, menyusun undang-undang. Yang keempat, menciptakan kesejahteraan umum. Dan yang kelima adalah mengembangkan pendidikan dakwah di Madinah. Itu adalah materi pokok yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tapi sebelum kita berlanjut, yaitu ke dakwah Rasulullah, saya ingin tahu ya, kemarin kita sedang mempelajari tentang kebudayaan masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Bagaimana kondisi masyarakat atau tentang kebudayaannya di Madinah sebelum kedatangan Islam? Siapa yang bisa menjawab atau mengingat kembali pada materi kemarin? Silakan. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Madinah menganut kepercayaan Yahudi, Nasrani, dan Pragmatik. Mana yang lain? Terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Madinah sebelum Rasulullah dakwah di Madinah? Madinah merupakan kota di kawasan musim populer Madinah dan Mekah. Madinah berada di kota strategis sebagai jalur penyambung perdagangan antara pedalaman di selatan
Sudah? Ada? Oh ya. Kalau gitu saya akan menjawabnya. Ya. Proses atau dakwah Rasulullah ketika beliau datang ke Madinah itu yang pertama dilakukan adalah membangun masjid. Ya. Membangun masjid yaitu yang terkenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Itu ya. Itu dibangun oleh beliau di atas tanah wakaf ya dari anak yatim piatu ya yang bernama Suhail dan Sahil ya. Dia anak yatim piatu itu mewakafkan. Sebenarnya sebelumnya itu beliau Rasulullah itu sudah menawar atau mau membelinya, tetapi Suhail tidak mau menjualnya, tetapi dia malah mewakafkan. Tetapi Rasulullah pun juga tidak membiarkan atau tidak hanya menerima pemberian wakaf itu, namun Rasulullah juga berusaha untuk membelinya dengan pembelian seharga 10 dinar. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Berarti antara kedua belah pihak dari Rasulullah sendiri itu tidak hanya menerima wakaf, dan Suhail pun juga bisa meneruskan kehidupan yang lebih selanjutnya. Itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah. Terus yang kedua yaitu mempersaudarakan antara suku Aus dan Khazraj. Itu adalah usaha Rasulullah. Terus yang kemudian yang ketiga yaitu menyusun undang-undang. Ya, menyusun undang-undang atau yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat yaitu menciptakan kesejahteraan umum. Kemudian yang kelima yaitu mengembangkan pendidikan dan dakwah. Untuk selanjutnya kita saksikan ada di layar itu ya. Itu yang pertama yaitu membangun masjid. Itu yang dilakukan ya. Beliau berusaha atau melakukan itu tidak sendiri, tetapi dengan para sahabat dan masyarakat itu. Terus yang kedua, mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Nah, itu adalah usaha Rasulullah atau yang dilakukan oleh Rasulullah pada periode Madinah. Terus kemudian yang ketiga, yang dipersatukan contohnya ya atau mempersaudarakan Ibnu Mas'ud dengan Sa'ad bin Mu'adz. Itu. Terus kemudian yang kedua, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Yang kedua. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat lainnya. Untuk yang ketiga yaitu menyusun undang-undang atau piagam Madinah. Di situ ya ketetapan-ketetapan yang dilakukan yaitu satu, sesungguhnya mereka satu umat lain dari komunitas atau manusia yang lain. Jadi semua itu adalah manusia yang sama, yang punya kebutuhan yang sama, tidak boleh ditindas, tidak boleh istilahnya itu di berat sebelah, tidak boleh ya, harus sama-sama. Terus yang kedua, Bani Aus sesuai dengan kebiasaannya mereka dan lain-lain. Kebiasaannya kayak gimana? Itu dibiarkan. Yang penting tidak melanggar hukum. Yang ada pun pokok-pokok isi piagam Madinah ya dapat disimpulkan antara lain yaitu kaum muslimin dan Yahudi akan hidup berdampingan ya dan bebas menjalankan agamanya masing-masing. Yang kedua, apabila salah satu pihak diperangi musuh, yang lain wajib membantu. Yang ketiga, apabila terjadi perselisihan antara keduanya,
penyelesaiannya diserahkan kepada Nabi Muhammad selaku pimpinan tertinggi. Ya. Terus yang keempat yaitu menciptakan kesejahteraan umum. Nabi Muhammad selalu menganjurkan kepada pengikutnya bekerja dengan tekun, tidak boleh bermalas-malasan. Ya. Terus kemudian ya oleh karena itu Nabi Muhammad sangat memperhatikan pendidikan, ya. Faktor pendorong, adapun faktor-faktor pengembangan pendidikan dakwah yang mendorong, ya, yang mendorong pendidikan itu berlaku atau berjalan di sana itu adalah satu, penyebaran agama Islam membutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Ini loh ya, sudah dinyatakan dalam oleh Rasulullah bahwa semua itu ilmu kita harus bisa membaca, menulis. Ya, ilmu apapun yang sangat dapat itu harus ada membaca dan menulis. Tanpa membaca kalian tidak akan bisa. Tanpa menulis kalian itu juga tidak akan mudah cepat hafal atau cepat ingat. Ya, kalau hanya ingatan saja kalian pasti mudah cepat hilang. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua atau B, Islam melibatkan berbagai ajaran sejarah hukum, politik, ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Itu adalah ajaran agama Islam. Ya, kita tidak boleh melaksanakan, tidak boleh hanya menyerahkan takdir atau nasib dan lain sebagainya. Terus yang ketiga atau C, ayat Al-Quran banyak yang menerangkan keharusan umat manusia berpikir tentang alam semesta. Kita diwajibkan berpikir tentang alam semesta, tidak boleh berpikir tentang keadaan Tuhan. Koyoto, ya Allah, ya Gusti Allah, itu kita tidak bisa, tidak boleh. Ya, haram bahkan hukumnya untuk memikirkan dari Allah. Kita diwajibkan untuk memikirkan keadaan alam. Ya, keadaan alam, terus kemudian kita diwajibkan untuk memelihara, terus kemudian kita diwajibkan untuk membuat yang terbaik yang ada di dunia ini. Ya, itu adalah sekilas dakwah Rasulullah di Madinah. Ada pertanyaan lain? Ada ya? Ya. Kemudian tadi pembelajaran dakwah Rasulullah di Madinah. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita harus mendapatkan kesimpulan akhir. Ya. Untuk kesimpulan akhir di antara pembelajaran tadi mungkin bisa dibacakan oleh anak-anak. Ya. Silakan. Kesimpulan dari materi yang hari ini yang disampaikan oleh Bu ini adalah pembinaan Rasulullah SAW pada masyarakat Madinah. Satu, mendirikan masjid. Lalu dua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor dan menyusuri agama. Terima kasih. Barangkali terus untuk kesimpulan yang lainnya. Saya Bu. Pokok-pokok setiap Madinah dapat disimpulkan antara lain: satu, kaum muslimin dan Yahudi akan hidup berdampingan dan bebas menjalankan agamanya masing-masing. Dua, apabila salah satu pihak diperangi musuh, yang lain wajib membantu. Yang terakhir, apabila terjadi perselisihan antara keduanya, penyelesaian diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin tertinggi di Madinah. Terima kasih. Ya, itu tadi adalah kesimpulan terakhir kita pembelajaran pada masa dakwah Rasulullah di Madinah. Dan sebelum pembelajaran kita berakhir, mari kita berdoa secara bersama-sama. Dan sebelum kita berdoa, sebaiknya kita akan mengikuti atau nanti kita
pembelajaran yang akan datang itu adalah dakwah Rasulullah menghadapi kaum kafir Quraisy. Nah, untuk itu marilah kita akhiri dengan bacaan doa pengakhiran waktu. Bismillahirrahmanirrahim.